Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin sekalian, kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Tamannya orang-orang yang saleh, yang merupakan karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Kita lanjutkan hadis yang ke-45, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bis surati. Orang yang kuat, orang yang perkasa itu bukanlah orang yang selalu menang dalam pertandingan gulat. Innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Akan tetapi orang yang kuat, orang yang benar-benar kuat, orang yang kuat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika dia marah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempelajari berbagai macam kesabaran. Ada sabar ketika terkena musibah, ada sabar ketika sakit, ada sabar ketika anggota keluarga meninggal dunia, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari hadis yang menerangkan tentang sabar ketika sedang marah. Jadi sabar itu banyak macamnya, dan menahan diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika marah, meredam amarah, itu adalah termasuk bentuk sabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini mengawali sabda beliau dengan
laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa meng-KO-kan lawannya dalam acara gulat. Jadi dalam pertandingan ya gulat atau yang macamnya ya, atau tinju atau yang semacamnya, itu kan ada menang karena banyak poin dan ada menang karena TKO gitu ya. Sinten sing doyan pertandingan ini ya. Ada orang itu bertanding tapi nggak ada yang jatuh, tapi dinyatakan menang karena poinnya banyak. Tapi ada yang menang karena bisa meng-KO-kan lawannya, menggelepar, jatuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang ini kuat. Berkali-kali tanding musuhnya langsung knock out gitu ya, langsung jatuh, dia tersungkur, dia menang TKO gitu ya. Menurut umumnya manusia ya, menurut sebagian banyak orang, orang yang kuat ya seperti ini, lawannya sebanyak apapun dia libas, lawannya sekuat apapun dia KO-kan. Ini standar kuat menurut kebanyakan orang. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang benar-benar kuat itu adalah yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, orang yang bisa pegang kendali meskipun amarahnya sedang memuncak. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Sabda Rasulullah SAW, orang yang kuat dengan sebenarnya adalah yang bisa mengendalikan amarahnya. Nah, maka juara pertandingan itu belum tentu kuat. Orang yang jabatannya tinggi itu belum tentu kuat. Orang yang merupakan ahli bela diri juga belum tentu kuat. Tapi orang-orang yang benar kuat adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya. Nah, artinya orang yang sabar sekalipun itu bisa marah. Marah di sini adalah yang dimaksud sifat manusiawi. Kalau ada orang dihina, ya otomatis hatinya akan marah. Ketika orang direndahkan, maka hatinya panas. Itu manusia. Tapi orang-orang yang beriman ketika marah, dia tidak melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman ketika muncul rasa marah, maka dia tahan. Itulah orang yang kuat. Beda dengan orang yang tidak kuat ya. Ketika marah semuanya dilakukan. Ketika marah, ucapannya mengucapkan segala macam ucapan yang kotor, keluar semuanya. Ya. Kamus kata-kata halus itu hilang semuanya. Yang ada kamus penduduk kebun binatang, keluar semuanya. Nah, ini orang tidak bisa mengendalikan amarah. Yang mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu juga pernah marah. Wajah beliau memerah, tapi sekedar itu. Ketika beliau marah tidak keluar kata-kata kotor. Ketika beliau marah, beliau jauh dari sumpah serapah. Dan Rasulullah SAW meskipun ketika marah, beliau itu tetap bisa mengendalikan diri. Bahkan dalam keadaan marah sekalipun, maka kata-kata yang keluar dari mulut Rasulullah SAW adalah kata-kata yang hak. Meskipun marah, tapi kata-katanya bijak. Meskipun dalam keadaan marah, masih bisa menasehati. Meskipun marah, maka yang keluar dari mulut beliau yang mulia itu adalah kata-kata yang penuh dengan hikmah. Tapi kalau orang nggak bisa mengendalikan diri, nah, maka dia akan murojaah,
nama-nama hewan di kebun binatang, keluar semuanya. Ya, dari pojok sampai pojok keluar semuanya. Ya. Bahkan ketika seorang suami itu sedang marah kepada istrinya, dengan begitu mudahnya keluar kata-kata cerai. Nauzubillah. Oleh karena itu, laki-laki yang tidak kuat atau tidak bisa menahan amarah, seringkali dia mengucapkan kata-kata cerai, padahal kata cerai itu meskipun sedang marah, kalau sudah terlanjur keluar maka sah, jatuh talak. Jadi laki-laki itu yang kuat, yang berakal sehat, maka mikir dulu sebelum ngomong, bukan ngomong dulu baru mikir, gitu ya. Apalagi terkait kata-kata cerai. Karena kata-kata cerai itu kalau sudah terlanjur keluar, sah, talaknya sah. Ya. Seorang suami, ya, saking marahnya atau marah sedikit saja kepada istrinya, langsung ngomong kata-kata cerai, ya sudah, sah cerainya. Atau bahkan seorang laki-laki SMS pada istrinya, ya, kamu misalkan ada orang laki-laki ngotik, kamu saya ceraikan lewat SMS, sah juga. Dan tidak diterima alasan saya sedang marah. Tadi kan saya marah, berarti kata talaknya nggak sah. Loh, keliru. Seringkali kata-kata cerai itu keluar karena sedang marah. Kalau seumpama kata-kata cerai ketika marah tidak sah, ya maka nggak ada cerai. Oh, lah wong nggak marah-marahan kok. Lah oleh karena itu, hati-hati ketika sedang marah, jangan malah mengumbar hawa nafsu menuruti emosinya. Ya. Jadi kalau kata orang, ya, kata orang Indonesia, hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Yang namanya manusia itu ya manusiawi, direndahkan, ya hatinya panas, dihina, ditipu, diapakan, ya hatinya panas. Tapi ingat, kepala tetap dingin. Ya. Dan di antara ciri-ciri penduduk surga, mereka itu menahan amarah. Ketika marahnya muncul, maka bukan dilampiaskan, tapi diredam. Dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, kalau seseorang itu kepingin masuk surga, merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ingat ayat ini. Di antara ciri penduduk surga ketika mereka di dunia itu, mereka itu meredam amarah, bukan malah memperturutkan amarah. Baik dengan segala macam alasan. Ada yang mengatakan, aku kecilik wes ngene, nek marah itu blak-blakan. Saya itu nggak pakai tedeng aling-aling, bangga malah. Nah, keliru. Harusnya kalau orang itu suka marah, suka emosi gitu ya, maka harusnya dia menyadari ini salah, biar bisa berobat. Bukan malah dengan pedenya mengatakan, saya orangnya seperti ini, nggak bisa diganggu gugat, ini wes gawan bayi katanya. Nggak, ya. Justru para penduduk surga itu menahan amarah mereka. Jadi kalau hati sudah mulai panas, nah diredam, ya, dilawan. Karena itulah orang yang kuat.
Meskipun dia bisa mengalahkan orang lain yang begitu banyak, tapi dia nggak kuat kalau tidak bisa mengalahkan emosinya dalam diri sendiri. Ya, melawan orang lain bisa menang, tapi melawan diri sendiri kalah. Maksudnya gimana? Kalau dia sedang marah, maka tidak bisa mengendalikan diri. Kalau dia marah, maka kehilangan kendali. Ya, kalau dia marah setireocul wis gak ngerti apa-apa, kayak orang edan gitu ya. Itu bukan orang yang kuat. Dan sekaligus hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita akan mulianya sifat lemah lembut. Ya. Jadi kebalikan marah itu lemah lembut. Ada orang yang sidik-sidik marah. Ya, bojone gaweno kopi kurang legi marah. Anaknya salah naruh sandal marah. Tetangganya salah dikit marah, sedikit marah. Tapi ada orang yang lain walem, sangat jarang sekali marah. Kalau orang ini marah, orang-orang kaget tuh, kok bisa marah ternyata. Gitu ya. Nah, kita termasuk yang mana ini? Pak Fulan marah, oh sudah biasa, nggak kaget. Tapi kalau Fulan yang lain marah, ternyata dia bisa marah. Masya Allah. Ini orang istimewa ini. Ada orang yang jarang sekali marah. Kalau dia marah, orang-orang nggak percaya, nggak mungkin Fulan marah. Nah, kita ingin menjadi orang-orang yang lemah lembut seperti itu, ya. Kalau dia marah, orang-orang akan membelanya. Ini kalau Fulan sampai marah, berarti saking orang yang mengganggu dia, ya. Saking nemennya orang yang mengganggu dia. Orang selembut ini kok dibikin marah. Ini. Nah, tapi kalau kita sering-sering marah, oh biasa itu memang orangnya temperamen, gitu ya. Nah, di antara ayat yang menunjukkan mulianya sifat lemah lembut adalah surat Asy-Syura, surat 42 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfurun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf. Jadi sabar-sabari orang itu masih punya sifat manusiawi. Kalau dihinakan ya hatinya panas gitu ya. Tapi orang-orang yang lemah lembut, meskipun hatinya marah, langsung memaafkan. Dan orang itu seringkali menjadi orang yang pemarah karena sulit memaafkan. Kesalahan orang itu diingat-ingat terus, dimurojaah terus. Fulan berbuat jelek pada saya. Besok diingat lagi. Mau makan diingat lagi. Mau tidur diingat lagi. Ingat terus sehingga susah memaafkan. Maka orang-orang yang pemarah, orang-orang yang sulit memaafkan itu akan menyusahkan diri sendiri. Itu hadis yang ke-45. Kita lanjutkan hadis yang ke-46, yaitu dari seorang sahabat yang bernama Sulaiman ibnu Surat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Di waktu itu ya, ada dua orang laki-laki saling mencaci, balas-balesan, ilo-iloan. Ya. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wan tafakhat audajuhu. Salah seorang dari mereka yang sedang berkelahi ini, yang saling mencaci ini, itu wajahnya sampai memerah. Ya.
sangat merah. Kemudian otot di lehernya sampai membesar. Ini sudah meluap amarahnya. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dengan kata-kata yang sangat bijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku tahu sebuah kalimat yang mana apabila kalimat ini diucapkan, niscaya kemarahan yang dialaminya akan sirna. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, yang artinya saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Zahaba anhu ma yajidu. Maka niscaya kemarahan yang dirasakannya akan hilang. Faqalu lahu. Maka para sahabat berkata kepadanya, pada orang yang marah tadi, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwaz billahi minasyaitonir rajim, wahai fulan, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita yang namanya marah, ya, itu adalah dari syaitan. Marah itu asalnya dari syaitan. Oleh karena itu kita dituntunkan oleh Rasulullah SAW ketika marah untuk berlindung dari syaitan. Di antara ahli ilmi ada yang menjelaskan al-ghadabu jamratun yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Yang namanya marah, ya, itu laksana bara api, adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hatinya anak Adam. Liiqa'id darari bihi fid dunya wal akhirah, dengan tujuan ingin mencelakakan manusia, memadaratkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau marah itu dari syaitan, berarti marah itu adalah sesuatu yang buruk. Ya. Memang nanti ada pengecualian. Marah yang baik yaitu marah ketika nabinya dihina orang, ketika agama Islam dilecehkan oleh orang. Nah, maka ada pengecualian marah yang baik. Tapi secara umum marah itu adalah dari syaitan. Yang mana syaitan itu ingin menjerumuskan manusia ke dalam madarat, ingin agar manusia celaka. Yang mana ketika kalau orang itu sudah dikuasai amarah, maka seakan-akan akalnya hilang. Harusnya kalau marah kita bisa menguasai diri. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita yang akan dikuasai oleh setan, dikuasai oleh amarah. Ketika orang marah, wajahnya memerah. Kata orang sampai ubun-ubun, sampai rambutnya kemebul, berasap gitu ya. Itu ungkapan orang, ya. Kemudian urat lehernya membesar. Dari segi kesehatan sudah madorot, kan ngoten. Kira-kira orang yang mudah marah, setiap hari marah itu tambah sehat, napa tambah stroke? Apa? Kalau orang mudah marah itu sakit apa biasanya? Darah tinggi, bukan? Kira-kira orang yang setiap hari marah, suka angkat suara setiap hari, itu tambah sehat atau tambah sakit? Sakit nggih? Belum lagi nanti madarat yang lain yang akan muncul.
Di antara madaratnya adalah kalau orang itu sudah marah sampai ke ubun-ubun, dia kehilangan kendali, maka dia tidak bisa mengontrol lidahnya. Keluar kata-kata cerai misalkan, kemudian sumpah serapah keluar semuanya, ya. Penduduk kebun binatang disebut semuanya. Yang sebelumnya orangnya halus jadi kasar, yang kasar tambah kasar lagi. Perkataannya begitu menyakitkan ketika dia sedang emosi. Bahkan bisa jadi dia akan mengucapkan kata-kata kufur. Nah, ini tambah bahaya seperti itu, ya. Tambah bahaya seperti itu. Bukan hanya kata-kata yang bernilai maksiat, tapi bisa keluar kata-kata kufur. Ya. Itu baru lisan. Dan orang yang sedang marah, ketika dia marah, maka dia tidak eman dengan barangnya sendiri. Eman itu apa? Tidak sayang dengan barangnya sendiri, ya. HP yang harganya jutaan dibanting. Eman boten. Tapi kalau sudah berlewat sekian hari atau sekian lama, oh yo eman. Lapo HP ku tak banting mau lapo? Seakan-akan akalnya hilang. Orang yang sedang marah, melampiaskan amarahnya, lemari gak salah dijotos. Sakit enggak? Enggak sakit. Jotos yang lainnya juga. Lemari gak salah dijotos, rak piring ditendang. Tapi kalau amarah sudah hilang, lapok. Kenapa tadi lemari saya pukuli? Kenapa tadi rak piring saya tendang, ya? Piring jadi piring terbang, gelas jadi gelas terbang, nggak eman sama sekali. Kan kapan? Ketika sedang marah, dikuasai oleh syaitan, ya. Bahkan ada orang yang marah sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Nauzubillahi min zalim, ya. Sering kita mendengarkan berita-berita yang menyedihkan, terjadi pembunuhan, sebabnya adalah sakit hati. Dicela, oh awakmu elek gitu tok, langsung marah, bunuh-bunuhan. Dicela ini, dicela itu, langsung marah, akhirnya terjadi pembunuhan. Maka yang namanya yang namanya marah itu berbahaya. Yang namanya marah itu adalah termasuk bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam. Nah, berarti ketika seseorang itu sudah terasa panas hatinya, meskipun ono sing disii gitu ya, ada yang menggoda, ada yang ganggu, maka ketika hati sudah mulai panas, maka jangan dibiarkan, apalagi dituruti, tapi berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita tidak bisa melihat setan, ya. Tidak bisa kita ngusir setan. Oh no, setan, jangan ganggu saya, nggak bisa. Setan bisa lihat kita, tapi kita tidak bisa lihat setan. Tapi ada zat yang maha kuasa yang bisa melihat setan dan manusia, tapi setan dan manusia tidak bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita diganggu setan dan kalau kita sedang merasakan amarah yang ingin memuncak, lekas-lekas minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Ayo ulangi. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi
dalam menghadapi godaan setan apapun itu, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, nggak bisa. Kita itu makhluk lemah. Meskipun ijazah kita sampai S3, S4, S campur sekalipun, kita tuh nggak kuasa menghadapi godaan setan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun godaan setan kepada kita, cara menanggulinya adalah dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam semesta. Ya. Jangan malah kalau ada orang diganggu setan, nyeluk wong pinter, setane dilebono nang botol. Nah, ini tidak benar nih, ya. Nah, godaan setan apapun itu, entah bikin orang kesurupan, ya, entah gangguan-gangguan yang lain, entah diberi rasa was-was, ya, atau ada setan usil yang memberikan penampakan-penampakan, gitu ya, ngembo-ngembo, menjelma jadi malu yang menyeramkan. Tetap minta pertolongan kepada Allah. Itu resep Al-Quran, bukan malah gelek botol, setannya dilebokno botol. Tidak ada seperti itu, ya. Ya, setan itu sejak dulu sudah ada, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan setan dimasukkan dalam botol. Tidak pernah. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwasanya yang namanya setan adalah musuh Bani Adam. Ya. Kita semuanya adalah anak Adam, keturunan Nabi Adam alaihi assalam. Karena setan adalah musuh, maka posisikanlah sebagai musuh. Jangan malah setan dijadikan kawan, ya. Bahkan yang namanya setan adalah musuh yang pinter melakukan tipu daya. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, makanlah yang halal lagi yang baik, apa-apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan innahu wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, maka karena setan itu musuh, maka dilawan. Karena setan itu musuh, maka jangan diperturutkan. Dan di antara senjatanya setan, cara setan untuk menjerumuskan anak Adam itu adalah dengan melemparkan bara api, yaitu kemarahan dalam hati manusia. Nah, oleh karena itu ketika kemarahan sudah muncul, jangan diperturutkan, apalagi dengan mengatakan syubhat-syubhat. Saya itu orangnya blak-blakan, mas, saya itu tanpa tedeng aling-aling, tapi aslinya marah itu. Marah tapi minta diberi uzur. Kebalik, harusnya kalau orang itu mudah marah, harusnya menyadari ini kesalahan, bukan malah minta orang lain, kalian harus pengertian sama saya orangnya beginilah. Keliru. Dia itu masuk jebakan setan tapi minta dibenarkan. Nah, keliru ya. Harusnya dia menyadari ini kesalahan. Dan setan itu punya langkah-langkah dalam menjerumuskan manusia, ya, nggak langsung. Seperti orang terjerumus ke dalam zina, itu nggak langsung. Masa ada orang laki-laki mendatangi wanita asing, ayo dek, ayo mbak zina, enggak.
Tapi ada langkah-langkahnya, SMS-an dhisik. Kenalan dhisik, pacaran dhisik, lama-lama zina. Begitu pula orang-orang yang mengucapkan kata-kata kufur, orang-orang yang melakukan pembunuhan, apakah langsung ketemu tak bunuh? Ya enggak. Ya, dikasih marah dulu. Kemudian marahnya diperturutkan sampai akalnya hilang, kemudian terjadilah pembunuhan. Demikian, adzan dulu. Monggo. Nggih. Sampai sini barangkali ada yang ditanyakan, monggo saya persilahkan. Wonten? Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah at-tahdziru minas sibab, peringatan akan bahayanya mencela. Dan mencela itu adalah termasuk dosa lisan yang sangat berbahaya. Maka yang namanya mencela adalah mencela dan tetap terlarang meskipun sudah menjadi kebiasaan, tetap terlarang, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishal badhi. Seorang muslim itu tidaklah orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka melaknat, dan bukan pula orang yang suka bermulut kotor. Nah, sebagian daerah itu ada orang yang menjadikan mencela itu sebagai kebiasaan. Kata demi kata, ngomong demi omong, itu meso, ya. Bahkan memanggil kawannya dengan panggilan-panggilan yang jelek.
Ada yang manggil kawannya dengan panggilan Jul Bajul gitu. Ada yang manggil kawannya dengan panggilan Toyol. Nah, yang dipanggil itu senang-senang saja karena mereka sudah akrab, tapi tetap tidak boleh. Kalau tiba-tiba setan masuk memasukkan amarah, bisa terjadi persengketaan. Berapa banyak jamaah bubar gara-gara dosa lisan, saling mencaci. Berapa banyak rumah tangga bubar gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Oleh karena itu, meskipun kita dalam posisi benar, tetap jaga lisan, jangan sampai kebablasan. Ya, pernah suatu ketika serombongan orang Yahudi itu melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan namanya orang Yahudi dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman mereka itu suka berbuat zalim, termasuk mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka itu suka melintir-melintir. Ya, kata assalamu alaikum dipelintir jadi assalamu alaikum. Ya, semoga keselamatan bagi kalian dipelintir jadi racun atasmu, mati kamu. Nah, itu. Ini adalah ucapan-ucapan yang tidak adab kepada Rasulullah SAW, bahkan termasuk ucapan kekufuran. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan salam seperti itu, Rasulullah mengatakan, kalian juga. Doa kalian kepada saya enggak mustajab, tapi doa saya terhadap kalian mustajab, doanya Nabi. Tapi yang tidak terima siapa? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibunda Aisyah. Nggak terima seorang Nabi dihina, nggak terima suaminya dihinakan oleh orang Yahudi. Balas, dan balasannya benar. Laknatullahi alaikum wa ghadabuhu, laknat Allah atas kalian dan murka Allah atas kalian. Ya ibnata al-qiradata wal khanazir, laknat Allah atas kalian, murka Allah atas kalian, wahai anaknya babi-babi dan monyet-monyet. Nah, itu kan benar, ya. Maksudnya orang Yahudi dilaknat oleh Allah, orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Dan dulu pendahulu mereka, nenek moyang mereka, ada yang diazab oleh Allah diserupakan dengan babi dan monyet. Ya. Ibu Aisyah benar, tapi kata Rasulullah SAW, ya, tapi kemudian ibunda Aisyah ditegur oleh Rasulullah SAW, meskipun benar tetap jaga ucapan, gitu ya. Nah, oleh karena itu seorang muslim sekalipun ketika dalam keadaan marah maka tetap menjaga lisan, dan ingat lisan itu diantara sebab yang menjadikan amarah itu memuncak. Oleh karena itu diantara tuntunan dalam agama, kalau sedang marah maka diem. Kalau tahu dirinya marah maka mulutnya dikunci, bukan malah jepaplak. Nah, kalau sudah kuncinya jebol maka semuanya itu keluar. Ya, ada orang salahnya sedikit tapi karena marah dimaki-maki habis-habisan. Nah, ada yang maki-maki sampai 7 turunan, ada yang melaknat tak dungan lo ketabrak trek gitu. Waduh, masya Allah. Kenapa? Karena marah. Tapi nanti kalau marahnya sudah hilang, menyesal apa aku mau koyok ngono. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam godaan syaitan. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan. Sampun, teman-teman. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kalau ada benarnya maka hal itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan maka itu disebabkan karena kelalaian dan kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.